Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi kita akan ulik-ulik nih bagaimana relationship-nya kamu bersama dengan dia, bebek selingkuhanmu di saat ini ya. Nah, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, langsung aja kita mulai. Ini dia. Ada Six of Swords, kemudian ada Knight of Cups, berikut ada energi dari Queen of Swords, dan berikutnya ada energi dari Ten of Pentacles, dan berikutnya di situ ada energi dari Eight of Cup Reverse. Nah, berikut ada energi dari Queen of Wands Reverse, berikut ada energi dari Temperance, berikut ada energi dari Knight of Pentacles Reverse, dan berikutnya ada energi dari The Emperor. Oke, baik. Nah, jadi kalau mau lihat gini ya, sebenarnya nampaknya di matanya kamu, seseorang ini tuh hanya memang sebatas selingkuhannya kamu doang, gitu ya. Jadi nampaknya memang kamu belum punya rancangan masa depan bersama dengan si dia, gitu ya. Yang ada di sini tuh hanya kamu mau dia tetap ada, gitu ya. Walaupun kamu tidak mau dituntut akan tanggung jawab lahir dan batin perihal tentang dirinya, gitu ya. Jadi kayaknya kamu hanya mencari happy-happynya saja di sini kan. Kamu hanya mau dia setia kepada kamu, tapi ya kamu yo jangan gitu kan. Entahlah sebab karena kamu masih belum bisa meninggalkan pasangan sahnya kamu gitu ya. Atau itu juga sudah pasti ya. Mungkin ketika kamu melihat masa depannya kalian, kok kamu rasa seperti tidak ideal. Kalau masa depan dengan dia gitu ya, masih lebih oke lagi nih kalau aku dengan pasangan sahnya aku. Atau ya kalau aku nggak mau juga sama pasangan sahku, sama orang lain aja deh. Jadi kayaknya dia itu bukan menjadi pilihannya kamu ya. Menjadi seseorang yang benar-benar kamu rawat, kamu jaga. Hubungan ini untuk kamu pelihara. Gitu loh. Ya. Jadi ya sungguh-sungguh hanya menjadi teman gabutnya kamu doang gitu ya. Atau hanya sebatas kayak ya kamu butuhlah sesuatu dari dia gitu ya, entah apapun itu. Pokoknya ini ajas dari ada kepentingannya kamu saja gitu ya. Entah untuk melancarkan bisnisnya kamu ya, entah untuk membantu karirnya kamu, meringankan beban keuangannya kamu mungkin ya. Atau ya tadi hanya untuk killing time-nya kamu aja gitu loh. Nah di situ. Jadi kalau Mari lihat ini tuh orang nggak benar-benarnya nih berarti bagi kamu ya. Hubungan ini tuh nggak benar-benar ada nilainya di matanya kamu. Gitu loh. Paling-paling kalaupun ada ya udahlah poin 3 dari 10, 4 dari 10. Paling-paling cuman segitu kalau Mari lihat ya. Namun ya kamu memang ya nggak mau juga kalau hubungan ini tuh kandas, nggak mau kamu. Gitu loh, hanya saja ya sesuai dengan moodnya kamu aja, sesuai dengan dorongan kepentingannya kamu doang gitu ya. Jadi Mari lihat kamu bisa aja nggak mau menertibkan dirinya kamu, nelfon dia, chatting dia, ketemu sama dia, nggak mau kamu ya, sesuai dengan kehendak hatinya kamu aja lah gitu ya. Kalau kamu mau ngasih sesuatu ya karena memang kamu mau ngasih, bukan sebab karena dia memang butuh. Tuh kalau Mari lihat prinsipnya kamu gitu ya. Jadi setidaknya kayak kamu nggak mau punya beban sih dalam relationship ini. Kamu nggak mau punya beban gitu ya. Kalau bisa itu tuh ya joget sama joget aja lah kita di sini gitu kan maunya kamu kan. Di sana itulah ya. Makanya kamu bisa mainnya di sini tuh on off sama dia gitu kan. Atau kamu ya dengan belak-belakan terang-terangan nunjukin ya sikap dari dirinya kamu yang nggak peduli sama dia.
gitu loh. Tiba-tibanya kamu ngeblokir dia misalnya, tiba-tibanya yo kamu ndak berkabar-kabar ke dia gitu ya. Dia minta apa kamu tolak misalnya. Bahkan ada beberapa di sini, jangan-jangan kamu pernah berjanji ke dia gitu kan. Entah apalah janjinya kamu, entah janji mau nikahi dia kek, gitu, mau menikah dengan dia gitu ya. Janji mau beginilah, mau begitulah, kamu akan setia, kamu akan sungguh-sungguh. Tapi bisa-bisa janjinya kamu itu tuh kayaknya kamu patahkan sendiri di sini ya. Ntar ya Beb, ya tunggu ya, tak ceraiin bininya aku, tak tinggalin lakinya aku, nanti kita bareng-bareng ya Beb. Padahal ya di sini tuh malah ya kamu hanya omong kosong aja itu kan. Hanya gitu ya. Namun ya setiap kamu ada, memang mari lihat kamu bisa aja memastikan dirimu itu tuh akan memperlakukan dia dengan baik. Tapi pas terkoneksi. Gitu loh. Misalnya kalau kalian ketemu, ya kamu traktir dia di resto mewah, mahal ya, seporsinya itu tuh 1,5 juta misalnya. Mau aja kamu. Tapi ketika terkoneksi, ya, ketika terkoneksi, udah treatmentnya kamu kayak lagi kamu nge-treat seorang raja, seorang ratu. Gitu ya. Tapi besok-besok kamu bisa teling menghilang. Gitu kan. Malam ini kamu masih ngomong, Bebek aku cinta kamu, kaulah bulanku, kaulah bintangku, gitu ya. Sampai nyanyi ini nih, gitu ya. Kau adalah separuh jiwaku, kau adalah nafas hidupku ya. Tadi malam, besok pagi, twing, gitu ya, kamu hilang di telan bumi ini. Di sana ya, itu. Kamu siang hari bisa datang ke dia gitu ya. Kamu habisin waktunya kamu 4 jam, 5 jam. Tapi giliran malam ya udah kamu balik lagi ke sangkarnya kamu. Yaitu dengan pasangan kamu. Dia di situ kedinginan tanpa diselimuti kehangatan tubuhnya kamu. Dan kamu tahu sebenarnya dia butuh itu. Tapi kamu sorry bos, enggak gitu kan. Di sana. Jadi kamu itu tuh ya kalau dikatakan brengsek banget sebagai seorang pasangan, enggak juga, ya enggak juga, gitu loh. Tapi ya itu tadi, pas lagi ketemu sama dia, pas kamu lagi hadap-hadapan sama dia, ya, di depan batang hidungnya dia, kamu bisa macem lah, seluruh dunia ini akan kamu serahkan kepada dia, gitu ya. Bintang akan aku petik, rembulan akan aku kantongi untuk kupersembahkan kepadamu. Kalau depan dia. Kalau lagi mood, kamu interaksi dengan dia. Kalau enggak, ya enggak gitu. Mari lihat begitu ya. Ya enggak. Itu loh. Ya. Kamu bisa aja ini kalau Mari nampak sudah untuk beberapa ya, untuk beberapa tidak semua. Tapi ada beberapa di sini tuh Mari lihat, ya kamu mungkin sudah menikah sirih sama dia gitu ya. Kamu udah nikah sirih. Atau tadi kamu tuh kayak sempet menggebu-gebu gitu loh. Atau dia sempet kayak mengimani omongannya kamu bahwa kalian akan merit. Jadi harapan dari si yang bebek selingkuhannya kamu ini tuh jangan dia bercanda sama kamu. Jangan kamu main-main sama dia. Maunya dia kalian ini tuh sah. Gitu loh. Maunya dia kalian itu bener-beneran. Jika bisa ya tercatat di administrasi negara. Ya jika bisa sah bener di mata hukum agama. Ya. Gimana tuh layaknya sebuah keluarga, ya. Dia ingin menjadi sebuah keluarga dengan kamu. Nggak apa-apa deh jadi istri siri. Tapi bener-bener kayak perlakuannya kamu itu tuh ke dia, apa tuh namanya? Adil ya, adil ya. Adil antara istri pertamanya kamu dan dia sebagai istri kedua. Jangan banyakkan sama yang pertama, yang kedua. Di sini tuh dia kamu bikin gigit jari. Nggak mau dia. Mari lihat ini tuh kayaknya bukan hubungan anak-anak lagi nih kalian ya. Maksudnya Mari ini nampaknya bukan usia-usia 20-an ini. Nampaknya memang kalian udah tua sama tua ini secara usia ya. Katanya kan kalau di Indonesia usia tua itu tuh kan ya 35 tahun ke atas lah gitu kan. Secara usia gitu ya. Ya tentu dengan usia yang seperti ini ya dia tidak mau main-main lagi lah sama kamu. Gitu loh. Atau ini memang orangnya pemikirannya cukup mateng. Katakan ada mungkin 21 tahun umurnya dia.
Tapi pemikirannya dia sudah cukup matang. Jadi kalau hanya untuk goyang dompet aja, joget Karawang aja sama kamu gitu kan, ya dia ndak mau dong. Gitu loh. Dan lagian kayaknya kamu ini ngedeketin orang baik-baik ini nampaknya ya. Gitu. Maksudnya Mari, maaf. Dia bukan dari lingkungan yang sembarangan ya. Bukan. Misalnya latar belakangnya dia ya orang yang taat agama, status sosial ya lumayan tinggi, pendidikan yo bukannya tamat TK gitu ya kan. Kan gitu ya. Jadi kalau mau bilang ini tuh orang yang value diri dia tinggi nih. Gitu. Atau ini bisa orang yang udah tobat. Katakanlah misalnya, maaf nih, maaf. Ya, maaf banget ya, maaf. Katakanlah kamu ketemu sama dia di dunia malam. Gitu ya. Tapi dia mau ini tuh, udah aku tinggalkan dunia malam. Aku akan jadi laki-laki tertib, aku akan jadi wanita tertib. Gitu. Tertib aku sama kamu. Gitu loh. Tak tinggalin ini semua ini. Nah, bisnis showbiz ini, aku tinggalin. Dunia gemerlap ini aku lepaskan. Gitu loh. Tapi kita sungguh-sungguh ya. Gitu. Mau ini tobat ini. Ini orang bagus ini. Kalau mau lihat. Ya. Tapi salahnya ya dia, sayangnya dia ketemu sama kamu, gitu ya. Ya gimana? Mari mau nyuruh kamu tertib juga ke dia. Kalau ternyata kamu adalah suaminya orang atau istrinya orang, loh kan gak pantas juga ya. Di sana. Memang idealnya perselingkuhan seperti ini yo jangan dilakukan. Itu idealnya, ya kan gitu ya. Tapi ya ini kan pilihan hidupnya kamu seperti itu. Cuman ya kalau dilihat dari kualitas orang ini, bener ndak nih orang? Bener sih. Ya kalau kamu mau main-main sama dia ya setidaknya mungkin kamu ya lepaskanlah dia. Supaya dia bisa bertemu dia dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Jangan egois gitu lah. Karena sayang gitu, kesian gitu lah. Kalau menurut Mari ya. Tapi ya balik lagi lah, terlepas dari saran-sarannya Mari ke kamu tuh nggak penting lah ya untuk kamu ya. Kita lihat energi dari si kawan ini. Nah ini tuh orang yang kayak dia nggak mau main-main lagi sama kamu, nggak mau gitu loh. Diawali dengan perselingkuhan, oke nggak apa-apa, tapi diakhiri dengan ya, sesuatu yang lebih bermartabat, gitu ya. Jadi kalau hanya untuk mau bercandaan aja dengan kamu ya, Mari lihat dia nggak mau di situ. Jangan. Dan untuk sampai saat ini, memang dia masih kasih kesempatan ini sama kamu, gitu ya. Masih mau dia nunggu kamu. Gitu loh, supaya kamu bersungguh-sungguh dengan dia. Orang ini kalau Mari cukup terbuka ini ya. Jadi nampaknya keinginannya dia untuk berserius-serius dengan kamu, Mari rasa itu tidak hanya akan dia simpen ya. Dan harap-harap dia agar kamu itu tuh mengeluarkan ilmu mata ketiganya kamu gitu ya. Ilmu cenayangnya kamu, tukang ramalnya kamu. Biar kamu tahu apa maunya dia. Kayaknya dia bukan gitu ya. Mari lihat dia pasti akan ngomong ini. Dan terutama dalam waktu dekat ini, mungkin saja beberapa sudah terjadi, dan beberapa dalam waktu dekat ini dia bisa ngomong sama kamu itu, Beb, kamu maunya apa sih sama aku? Kamu rasa cukup hanya jadikan aku sebagai orang ketiga, yang ketemu sama aku itu tuh sembunyi-sembunyi, gitu ya? Atau kamu maunya apa? Kamu kan udah nikahin aku sirih nih, misalnya kalau kalian berdua udah nikah sirih. Tapi tanggung jawabnya kamu kayaknya kurang, Beb, dalam pernikahan sirih ini. Aku mah rela aku dinikah sirih. Tapi boyo kamu adil. Pasti dia ngomong, speak up ini. Speak up. Ya kalau dia belum ngomong, kamu dengarlah baik-baik ya. Nanti dia akan menyampaikan sesuatu itu yang penting tentang penataan hubungan kalian saat ini, terlebih-lebih untuk di masa depan. Seperti itu ya. Nah kalau misalnya waktu belakangan kamu cuek sama dia, kamu abai sama dia, Mari lihat dia itu tuh mau ini tuh yang kayak merendahkan hatinya dia ya. Dia yang hubungi kamu, dia mau usahakan ketemu sama kamu, mau ini. Karena Mari lihat dia akan jujur kepada diri dia sendiri. Dan ini orangnya sudah cukup modern, udah terbuka dia. Dia mau sama kamu, ya tentu dia akan melakukan usaha ya. Untuk menunjukkan rasa maunya dia ini ke kamu. Makanya, sekiranya dia seorang wanita pun, Mari lihat dia mau itu. Dia yang duluan nelfon, dia yang duluan chatting, dia yang tarik perhatiannya kamu. Gitu. Ya, dia akan melakukan apapun
untuk mempertahankan relationship-nya kalian, untuk memungkinkan relationship-nya kalian ini tuh langgeng, untuk men-trigger kamu, supaya kamu yang tadinya, katakan ya, jika dia tahu kalau kamu ini tuh hanya bercanda sama dia, tapi dia mau di sini tuh ngajak kamu untuk mikir bahwa hubungan ini tuh kayaknya nggak pantas untuk kamu bercandain. Nggak ada salahnya kalau kamu akan ngeseriusin relationship ini, gitu ya. Mungkin kalau memang hubungan ini tuh berlatar belakang agama Islam. Maaf nih, mari agak nyentil sedikit ya, mari tahu ini sensitif. Kalau kalian berdua ini tuh ternyata Muslim, Islam ya. Islam itu kan ada katanya ibadah ya. Ibadahnya itu tuh boleh, salah satu jalan amal ibadahnya itu tuh dengan poligami gitu ya. Tapi kan ada syarat ketentuannya kan kalau poligami itu. Nah kalau ternyata kamu Islam dan dia Islam, kalaupun sungguh-sungguh ini tuh digarap, ini tuh bukan perempuan morotin ini, enggak. Ini bukan laki-laki, nggak bisa laki-laki mana bisa perempuan poliandri ya. Nah pokoknya kalau kamu laki-laki dan dia perempuan, ya layak enggak nih diangkat derajatnya dia, layak enggak nih diperlakukan dengan bagus dianya, setidaknya untuk amal ibadah lah gitu ya, bisa banget, bisa. Jadi bisa dikatakan bahwa kehadiran seseorang ini tuh nggak buruk-buruk amatnya nih dalam hidupnya kamu, bahkan bisa memberikan dampak positif. Itu ya, setidaknya kamu punya teman bertukar pikiran gitu ya, meringankan masalah-masalahnya kamu, bisa ini diandelin. Itu dia tidak akan tinggal diam. Kalau kalian Muslim nih, kalau Kristen jangan coba-coba lo ya, Tuhan Yesus nanti marah. Nggak ada gitu ya, nggak ada hukum yang mengatur. Kalau Islam jelas dia aturan hukumnya, jadi bisa gitu loh, boleh gitu ya, jangan main-main. Kalau yang Kristen nggak ada tertulis di Alkitab gitu loh ya. Nah sana, tapi tentu harus ada izin dari istri sah kan gitu ya, gagahlah kamu gitu kalau kamu laki-laki nih lo ya. Itu sebab ini tuh kan bagus orangnya, baik ini. Bisa kamu punya hidup yang berkualitas dengan dia, nggak kaleng-kaleng ini. Tampak luar dia bisa kaleng-kaleng, misalnya dia tuh tampak luar kaleng-kaleng dalam artian ya latar belakangnya dia mungkin kamu lihat, wah ini dari daerah kok, ini apa sih hidup dengan orang daerah. Enggak, dia bisa aja datang dari daerah, tapi apakah dia mau mengupgrade hidupnya dia? Oh mau banget, sekolahkanlah dia, mau dia sekolah apa kayak gitu ya, mau dia ini orang pinter ini gitu kalau Islam. Tapi tadi ingat, istri pertama mesti dapat izin kan dari istri pertama, ridho istri pertama kan gitu syaratnya Islam kan. Nah di sana jadi ya balik lagi lah bahwa seseorang ini tuh mau terang-terangan dengan kamu, dia akan tunjukin aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku ingin bermasa depan sama kamu gitu ya. Jadi dia akan tunjukin value dirinya dia, aku tidak layak, hanya kamu jadikan sebagai terminal hatinya kamu doang yang sesekali bakal kamu kunjungin gitu ya. Aku ini tuh bukan hanya boneka pemuas hasratnya kamu, pemuas nafsunya kamu, tidak. Aku melihat masa depan dengan kamu, apakah kamu mau berkenan bermasa depan dengan aku. Nah itu nanti yang dia tunjukkan seseorang ini ya, dia tunjukkan dengan sikapnya, dia sampaikan secara artikulasi yang jelas, mantap, tegas ke kamu seperti itu ya. Melepaskan kamu tidak akan mudah bagi dia, tapi bukan berarti dia tidak bisa melepaskan kamu ya, dia pasti bisa melepaskan kamu. Tapi untuk sementara waktu ini, alih-alih melepaskan kamu, dia lebih akan memilih untuk berjuang dulu, berupaya dulu, mengusahakan dulu gitu ya. Oke, baik Aquarius. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, berikut ada energi dari Aries, ada kemudian energi dari Taurus, berikut ada energi dari Sagittarius, energi dari Scorpio, energi dari Libra, energi dari Virgo hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.